Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa kekuasaan raja paling zalim dalam sejarah manusia, hidup seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun, raja Mesir yang menindas rakyatnya dan memaksa semua orang menyembah dirinya. Pada masa itu pula, Allah mengutus seorang nabi yang agung, yaitu Nabi Musa. Namun kisah yang akan kita dengar kali ini bukan tentang nabi, bukan pula tentang raja, melainkan tentang seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai pelayan anak perempuan Firaun. Namanya tidak terkenal dalam sejarah dunia, namun namanya tercatat di langit. Ia dikenal sebagai Masyitah, pelayan yang menyisir rambut putri Firaun, dan karena imannya, Allah menjanjikan surga baginya. Wanita ini hidup di dalam istana Firaun. Setiap hari ia melayani anak perempuan sang raja. Ia menyisir rambut sang putri, memakaikan pakaian kerajaan, dan menyiapkan segala kebutuhan sang putri. Secara lahiriah, ia hanyalah seorang pelayan biasa. Namun, di dalam hatinya tersimpan iman yang kuat kepada Allah. Ia percaya kepada Tuhan, yang sama dengan yang diserukan oleh Nabi Musa. Di tengah istana yang penuh kesyirikan, di tengah orang-orang yang menyembah Firaun, wanita ini menyembunyikan keimanannya. Hari demi hari ia menjalani hidupnya dengan hati-hati. Sebab jika Firaun mengetahui, hukuman yang menunggu adalah kematian yang sangat kejam. Namun, suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Suatu pagi di dalam istana, pelayan ini sedang menyisir rambut putri Firaun. Ketika ia menyisir rambut sang putri, tiba-tiba sisirnya jatuh ke lantai. Tanpa sadar ia berkata, "Bismillah." Putri Firaun terkejut. Ia bertanya dengan nada heran, "Apakah yang kamu maksud dengan Bismillah? Apakah kamu menyebut Tuhanku Firaun?" Wanita itu terdiam sejenak. Ia tahu, jika ia menjawab dengan jujur nyawanya akan terancam. Namun iman di dalam hatinya lebih kuat dari rasa takut. Ia menjawab dengan tenang, "Tidak. Tuhanku adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan ayahmu juga." Putri Firaun terkejut mendengar jawaban itu. Dengan marah, ia berkata, "Aku akan melaporkanmu kepada ayahku." Dan benar saja, ia segera mengadukan pelayan itu kepada Firaun. Ketika Firaun mendengar laporan itu, ia sangat murka. Ia memanggil pelayan tersebut ke hadapannya. Di hadapan para pengawal dan pejabat istana, Firaun bertanya dengan suara keras, "Apakah benar kamu memiliki Tuhan selain aku?" Wanita itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam." Jawaban itu membuat Firaun semakin marah. Ia berkata, "Jika kamu tidak kembali menyembahku, aku akan membunuhmu." Namun wanita itu tetap teguh. Ia berkata, "Aku tidak akan menyekutukan Allah." Firaun lalu memerintahkan sesuatu yang sangat mengerikan. Ia menyuruh para prajurit memanaskan sebuah kuali besar berisi minyak mendidih. Api dinyalakan. Minyak mulai mendidih, dan gelembung panas naik ke permukaan. Firaun berkata kepada wanita itu, "Jika kamu tidak meninggalkan Tuhanmu, aku akan melemparkanmu dan anak-anakmu ke dalam minyak ini." Ya, wanita ini tidak sendirian. Ia memiliki beberapa anak kecil. Anak-anaknya juga dibawa ke hadapan Firaun. Bayangkan, seorang ibu harus memilih antara menyelamatkan nyawa anak-anaknya atau mempertahankan imannya kepada Allah
Namun, wanita ini tetap berkata, "Aku tidak akan meninggalkan Allah." Firaun lalu memerintahkan algojonya, satu demi satu. Anak-anak wanita itu dilemparkan ke dalam minyak mendidih. Jeritan memenuhi ruangan. Namun sang ibu tetap bersabar. Ia menangis. Tetapi imannya tidak goyah. Ketika hampir semua anaknya telah dibunuh, tersisa bayi yang masih menyusu. Saat bayi itu hendak dilemparkan, hati sang ibu hampir goyah. Ia merasa sangat berat. Namun saat itulah, Allah memperlihatkan sebuah keajaiban. Bayi tersebut berbicara. Ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, masukkanlah dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Seorang bayi yang masih menyusu diberi kemampuan oleh Allah untuk berbicara. Mendengar itu, hati sang ibu kembali kuat. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Kemudian ia pun dilemparkan ke dalam minyak mendidih. Ia dan anak-anaknya gugur sebagai syuhada. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, ketika Nabi terakhir melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, terjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad mencium aroma yang sangat harum di surga. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah aroma dari kuburan Masyitah pelayan anak Firaun dan anak-anaknya." Ini menjadi bukti bahwa Allah memuliakan wanita tersebut di surga. Kisah ini memberikan banyak pelajaran besar. Pertama, keimanan tidak tergantung status. Wanita ini bukan nabi, bukan ratu, dan bukan ulama. Ia hanya seorang pelayan, namun karena imannya, Allah meninggikan derajatnya di surga. Kedua, kesabaran dalam ujian. Ujian yang ia alami bukan ujian kecil. Ia melihat anak-anaknya dibunuh di depan matanya, namun ia tetap bertahan dalam iman. Ketiga, keberanian mempertahankan tauhid. Di tengah kekuasaan seorang raja zalim, ia tetap mengatakan kebenaran. Ia tidak takut kepada manusia, ia hanya takut kepada Allah. Saudara-saudaraku, bayangkan jika kita hidup di masa itu. Apakah kita mampu mempertahankan iman? Seperti wanita ini, ia kehilangan segalanya di dunia, namun Allah menggantinya dengan surga yang kekal. Namanya mungkin tidak terkenal di bumi, namun di langit para malaikat mengenalnya, dan hingga hari ini, kisahnya terus diceritakan, sebagai bukti bahwa iman yang tulus kepada Allah lebih berharga dari seluruh kerajaan dunia. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan hikmah dari cerita ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya teman-teman, agar saya semakin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.